Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa rubbana fayaquluna awwalan nas bil batil. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wa rubban, sesungguhnya kebanyakan dari ulama-ulama orang Yahudi dan orang rahib-rahib itu, ya tokoh-tokoh Yahudi Nasara kamunya begitu aja. Layak kuluna awalan nas, sungguh mereka itu memakan harta-harta manusia, maksudnya itu ya memakan harta orang lain lah, begitulah. Bil batil, dengan cara yang batil. Dulu kan ada penjelasan orang Yahudi itu kalau diberi titipi uang sekian itu tidak dikembalikan, apa itu. Tapi kalau sekian dikembalikan. Dia mengatakan bahwa aku kalau ngambil orang yang muslim itu tidak salah, itu orang bodoh-bodoh, tidak salah, kan begitu dulu, saya terangin di depan itu. Wa yasudduna an sabilillah. Di samping dia itu makan hartanya manusia dengan cara yang batil, mereka itu menghalangi dari jalannya Allah. Iya, Nasara Yahudi itu menghalangi supaya Islam tidak berkembang, supaya orang yang sudah nganut Islam itu supaya tidak tetap di agama Islam, kalau bisa ditarik-tarik, digeret-geret ke agama mereka itu. Ini firman Allah ini. Diberitahukan kepada Muhammad dan umat Islam ini. Nah, itu keadaan orang tokoh-tokoh Yahudi dan Nasara itu pada dasarnya suka makan hartanya manusia dengan tidak halal gitu aja. Dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Maksudnya orang-orang yang ingin mengamalkan ajaran Allah dihalang-halangi, disabotase, sokul bisa keluar dari agama Islam, kan begitu itu, mereka itu begitu. Waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fisabilillah. Hei orang Islam, hei orang beriman, ketahuilah juga bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak, nah, pengertian nimbun ini ya punya harta ya berupa emas di perak banyak-banyak ditimbun. Dalam arti ya kalau itu pedagang ya nanti dijual lagi dalam bentuk emas ditimbun banyak. Tapi kalau menimbun emas dan perak banyak begitu, wala yunfiqunaha fisabilillah, kok tidak dikeluar infaknya di jalan Allah. Jadi orang Islam umpamanya pedagang emas itu boleh saja pedagang emas, tapi hasil dari perdagangan itu sebagian diinfakkan untuk membela agama Allah begitu. Tapi kalau hanya banyak barang emas dan perak hanya ditimbun supaya tambah banyak terus ya, begitu, tidak dikeluarkan sebagian untuk menegakkan agama Allah, apa ancamannya? Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada, kabarilah mereka itu bahwa mereka itu akan mendapat siksa yang pedih. Apa siksa yang pedih itu wujudnya? Yauma yumha 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Tadi diancam dengan diberi kabar akan diancam dengan siksa yang pedih. Maksudnya apa? Yauma yumha, yaitu besok di hari kiamat itu. Yumha 'alaiha, emas dan perak itu akan dimanaskan, akan dipanaskan finari jahanam, di neraka jahanam. Ya nanti lalu sudah menjadi itu cairan begitulah. Ya. Bayangkan emas dan perak dibakar lalu meleleh, lah sudah meleleh ya toh. Fatukwa, kemudian dengan lelehan emas dan perak itu dibakarlah manusia-manusia menyimpan tadi dengan itu, dengan emas dan perak yang sudah dibakar itu. Apa yang dibakar itu? Apa yang dibakar itu? Sibahum, wajah-wajah mereka, dai-dai mereka itu dicor dengan cairan
dari emas dan perak itu, wa junubuhum, dan juga lambungnya, wa duhuruhum, dan juga punggungnya. Loh, coba bayangkan itu. Hati-hati itu yang merasa banyak punya emas itu, ancamannya ada khusus saat Quran seperti ini. Hadza ma kanaztum li anfusikum, sambil dikatakan loh, ini loh yang kamu simpan hanya untuk dirimu dulu kan. Kamu moga-mogaan emasnya berapa kilo, wah, ya toh, tapi tidak pernah dikeluarkan infaknya untuk menegakkan agama Allah. Ini jadinya, ini loh, kamu rasakan, ini loh yang kamu simpan dulu untuk kamu itu. Waduku, rasakan kamu. Kalau sudah wajahmu, daimu, sama lambungmu, punggungmu dicor dengan cairan emas dan perak itu, rasakan. Makuntum taknizun, ini yang dulu kamu simpan. Nah, itu masalah kekayaan tidak dizakati, tidak diinfak itu ancamannya di akhir seperti itu. Ini mohon perhatian orang kaya-kaya yang banyak nyimpan emas itu. Inna iddatas syuhuri indallahi ihna asar sahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asar, sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah ada 12. Ya kalau kita ya 12 Januari sampai Desember itu kan hitung 12 itu. Itu ya dulu yang menentukan Allah itu. Jadi sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Asar sahron 12. Fi kitabillah, itu ketetapan di kitabnya Allah. Jadi sudah diputus di Lauhul Mahfuz sana. Ya ini Allah mengatakan di Quran ini bahwa bilangan bulan itu ada 12. Ini ketetapan Allah ini. Fi kitabillah, di dalam Al-Quran ini. Yauma khalaqas samawati wal ard. Nah, penciptanya itu yaitu pada waktu Allah menciptakan bumi dan langit itu sudah lama sekali ini. Sudah ada hari itu. Ada langit, ada bumi, lalu diciptakan hari, diciptakan bulan gitu. Minha arba'atun hurum. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, yang cirinya dalam bulan itu tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, termasuk tidak boleh ada perang antara orang Islam dan musuhnya itu. Ya, bulannya itu yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satunya bulan Rajab. Yang intinya pada bulan-bulan itu tidak boleh ada perang, kecuali kalau orang Islam diserang dulu oleh musuh, oleh orang kafir, boleh perang gitu. Dzalikat dinul qayyim, lah itulah agama yang lurus. Artinya penentuan hari, penentuan bulan ada 12 dan yang dimuliakan ada 4, itu tentunya agama yang lurus, agama Allah Islam ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kamu sekalian jangan membuat dolimi dirimu sendiri, termasuk perang tadi, mendahului perang di bulan hurum tidak boleh. Waqatilul musyrikina kafah, tapi walaupun demikian perangilah orang musyrik itu secara keseluruhan, apalagi yang melanggar bulan hurum itu. Nah, perang ini yaitu perang di luar bulan yang diharamkan itu. Kalau toh bulan haram itu kafir menyerang dulu, ya kita balas saja, kita sempurnakan perang kita kepada mereka itu. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka kalau memerangi kamu akan habis-habisan, pol-polan dia menyerang kamu habis-habisan. Kamu juga begitu, melawan mereka juga habis-habisan gitu. Kafah itu ya, perang kafah itu ya habis-habisan itu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sebenarnya Allah itu menyertai orang yang takwa, orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.